Sering tidur siang bisa bikin kita pintar. Nah itu tuh benar ya, karena menurut penelitian dari Duke Medical School, ketika kita tidur siang itu sama efektifnya ketika kita belajar dan memasukkannya ke dalam otak. Nah terutama kalau kamu habis belajar, terus kamu tidur siang nih bentar. Nah hal itu menyebabkan pelajaran akan lebih mudah masuk ke dalam otak kamu. Dan bisa meningkatkan daya ingat kamu dengan bagus banget. Nah terus bisa membuat kamu tuh hilang banget bad moodnya. Tapi ingat jangan kelamaan tidur siangnya ya. Ada gak sih dari kalian yang pingin bikin TikTok, tapi malu ngomong depan kamera? Nanti teman-teman akan bilang apa ya? Aduh gak pede nih, aku gak biasa ngomong. Nah kalau kalian ngerasain itu, hari ini aku bakal live kasih tahu kalian tips percaya diri ngomong di depan kamera. Jangan lupa hari ini jam 7 malam. Sampai jumpa. Kapan ya tahun terburuk di dunia? Menurut sejarawan Michael Merkovic, tahun terburuk terjadi pada tahun 536. Di tahun tersebut terdapat kabut misterius yang menerjang Eropa dan Timur Tengah, serta sebagian Asia. Karena kabut ini, daerah tersebut mengalami kegelapan siang dan malam. Dan itu semua terjadi selama 18 bulan. Jadi selama itu mereka nggak ngeliat cahaya sama sekali. Terus banyak orang kelaparan dan banyak banget wabah penyakit. Cuaca akan selalu mendung setiap kali Bapak Soekarno ada di Bali. Hal itu dikatakan oleh Iwayan Dibia, yang merupakan seorang akademisi Institut Indonesia. Di mana dahulu ia mengisahkan saat ia masih kecil, selalu mendengar para warga berkata tentang Bapak Soekarno, karena pada saat itu setiap Bapak Soekarno berkunjung ke Bali, hari ketiga pasti akan mendung dan hujan turun. Bahkan ketika kelas 3 SD Bapak Dibia itu mengaku, ketika waktu itu lagi hujan lebat, dan kemudian beliau melihat arak-arakan dari presiden, tapi hujan deras itu tidak mengguyur jalan yang ditapaki oleh Bapak Soekarno. Guys, jangan kalian duduk tuh terlalu lama. Kalau kalian lagi kerja, lagi nonton, lagi belajar, kalian duduk terus seharian. Ternyata itu buruk banget buat kesehatan. Nah itu tuh bisa meningkatkan lemak tubuh kamu di sekitar pinggang, karena otot kamu tuh membakar sedikit banget lemak kalau kamu itu duduk. Yang kedua, kamu bisa mudah banget naik berat badan. Yang ketiga, otot kamu jadi melemah. Dan yang keempat yang paling penting, kekuatan otak kamu tambah lama juga melemah. Dan juga lama-lama kamu sakit leher dan tulang belakang. Kalian gak akan nyangka kalau buaya itu takut sama hewan ini. Hewannya yaitu kuda Nil. Ternyata kuda Nil itu mempunyai kekuatan rahang yang jauh lebih kuat daripada buaya. Bahkan para buaya itu sangat menghindari cari masalah sama para kuda Nil. Bahkan beberapa buaya hanya berani menyerang kuda Nil saat kuda Nil tuh lagi terlihat lemah. Bahkan kuda Nil yang terlihatnya kayaknya jinak-jinak aja. Dihitung dari data 2017, ternyata kuda Nil sudah menyerang 3.000 manusia setiap tahunnya. Jadi sekarang kalian lebih takut yang mana? Kalian ada gak sih yang memiliki rasa takut yang berlebihan banget sama laut? Atau lebih dikenal dengan thalassofobia? Jadi biasanya kalau kalian melihat laut atau melihat kedalaman-kedalaman kayak gini, atau berada di pantai, kalian tuh akan merasa tegang, deg-degan, sesak napas, mual, sakit kepala, bahkan keringat dingin. Kalau iya, berarti kalian udah ada gejala thalassofobia. Itu bisa jadi karena faktor turunan atau pengalaman traumatis. Video viral di India di mana sebuah alat latihan yang ada di taman, dan itu benar-benar bergerak sendiri padahal itu banyak orang di situ. Dan semua orang di situ tuh bingung banget. Kejadian ini terjadi di Taman Kashiram, kota Jhansi. Mesin itu benar-benar terus bergerak padahal di sini polisi udah datang semua. Tapi pihak kepolisian percaya bahwa itu tidak ada kaitannya dengan alam gaib, karena mungkin aja itu hanya kesalahan teknis belaka. Full videonya dan video-video lainnya aku udah bahas semua di YouTube aku, jadi jangan lupa kalian cek ya. Siapa yang paling lemot di antara kalian? Yang kamarnya paling berantakan? Kalau yang suka makan siapa? Yang kalau makan gak habis? Yang paling cantik di antara kalian siapa? Yang suka emosian? Jago nyanyi? Jago ngedance? Yang paling sabar? Yang paling panikan? Kalau yang suka makan pete? Terus yang suka kentut sembarangan siapa? Lagi viral banget cahaya berwarna ungu yang muncul di Jakarta Selatan, di mana ini terjadi pada Rabu 21 Oktober kemarin. Dan ini lebih tepatnya diambil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi di sini petirnya ada 3, kiri, kanan, terus di tengah juga ada. Dan di sini juga ada cahaya satu warna tegak lurus kayak gini. Dan katanya tuh cahayanya muncul cuma 1 detik aja. Dan kurang lebih munculnya sebanyak 3 kali. Tapi pihak lapan yang bernama Thomas Jamaluddin, beliau tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dan beliau merasa mungkin itu efek kamera aja. Ini adalah arti dari bahasa tubuh kucing. Yang pertama, kalau dia coba menggesek tubuhnya atau kepalanya ke kaki atau badan kamu, itu tandanya kucing seneng banget kamu berada di dekatnya. Yang kedua, kalau dia berbaring santai sambil memainkan ekor, biasanya itu dia lagi beristirahat sejenak setelah kelelahan. Terus ketika kamu datang terus kamu elus-elus, terus tiba-tiba dia mulai mengibaskan ekornya, berarti itu dia lagi butuh sendiri, kamu jangan ganggu. Yang ketiga, kalau dia lagi guling-guling sambil liatin perut, dia lagi ingin dimanja banget. Guys, fenomena langit akan kembali terjadi hari ini sampai 23 Oktober. Karena akan ada triple konjungsi antara bulan Saturnus dan Jupiter. Dan fenomena ini bisa disaksikan sejak pukul 6 sore sampai terbenamnya bulan. Jadi mula-mula Jupiter akan diapit oleh Saturnus di sebelah selatan tenggara.
dan bulan di arah tenggara. Kemudian besok pada 23 Oktober, Saturnus akan diapit oleh bulan yang terletak di arah selatan, dan juga Jupiter jadi di arah tenggara. Jadi coba kalian lihat langit terus, siapa tahu kelihatan. Guys, ada potensi mega tsunami di Alaska, apakah Indonesia akan terkena dampaknya? Jadi tim peneliti menjelaskan akan ada potensi terjadinya longsor pada gletser di Alaska. Dan kalau hal itu terjadi akan menimbulkan tsunami yang benar-benar dahsyat banget. Tapi menurut pihak BMKG, publik tidak perlu terlalu khawatir, karena menurutnya sepertinya dampaknya tidak akan sampai ke Indonesia. Tapi itu semua juga tergantung pada berapa besar volume gletser yang longsor. Karena kalau material longsornya kecil, dampak tsunami-nya juga akan kecil. Tapi kita doakan saja semoga mega tsunami ini tidak akan terjadi. Wanita satu-satunya di dunia yang membuat Bapak Soekarno benar-benar tunduk banget. Wanita ini adalah ibu dari Bapak Soekarno yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Bapak Soekarno itu benar-benar hormat banget sama ibunya. Setiap mengunjungi ibunya, langsung melakukan sungkem sebagai bentuk hormatnya kepada orang tuanya. Bahkan wajahnya menunduk mencium lutut ibunya. Dari dulu ibunya selalu berkata, "Nah, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, menjadi pemimpin rakyat kita." Dan ternyata doa itu terwujud. Tangisan Ibu Ratnasari Dewi di detik-detik terakhir Bapak Soekarno. Karena ketika suaminya itu sakit, Ibu Dewi benar-benar sulit banget untuk menemui suaminya sendiri. Bahkan sampai sekarang Ibu Dewi masih ingat kalau sebelum Bapak Soekarno dibawa ke rumah sakit, sedih banget ketika melihat tempat tidurnya itu kotor. Bahkan seorang pelayan yang bekerja di Wisma Yaso mengatakan bahwa Bapak Soekarno benar-benar selalu menunggu Ibu Dewi untuk di sini. Namun sayangnya keduanya harus terpisahkan karena Bapak Soekarno sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Kisah seorang ayah yang mengetahui umurnya tidak lama lagi dan memberikan hadiah yang luar biasa untuk anaknya. Pria ini bernama Wang Yu dan berasal dari Tiongkok, di mana ia dikasih tahu dokter kalau ia mengidap penyakit kanker dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Wang Yu yang mengetahui hal itu langsung pergi ke studio rekaman, di mana ia mengucapkan beberapa kalimat sehari-hari untuk membangunkan anaknya untuk memberi ucapan anaknya ulang tahun. Hal itu dilakukan supaya anaknya tetap bisa merasakan kehadiran dia walaupun dia sudah tidak ada. Di mana pada Desember 2018 Wang sudah dipanggil Tuhan, namun keluarganya tetap masih bisa mendengarkan suaranya. Kalian jangan pernah berenang di pantai ini. Pantai yang indah ini ternyata jadi tempat nongkrongnya para hiu. Nama pantai ini adalah Praia de Boa Via Game. Padahal pantai ini terlihat tuh tenang dan ramah banget ya sih. Tapi ternyata kalau kalian nyemplung ke sini, itu benar-benar isinya hiu semua. Dan bahkan sekitar 50 serangan hiu tuh pernah terjadi di sini, dan 19 kejadian di antaranya tergolong fatal banget. Kira-kira siapa yang berani ke sini? Halo sahabat, jangan lupa subscribe juga YouTube